Berikutnya kita masuk pada surah namanya Al-Quraisy. Al-Quraisy ini, kalau tadi Allah sedang menunjukkan bagaimana Allah melindungi Ka'bah, di Al-Quraisy ini Allah sedang menunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan dari bangsa Quraisy. Tadi kesimpulan cerita di Al-Fil pada ujungnya itu juga tahun kelahiran Nabi 570 Masehi. Berikutnya kita masuk surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Li'ilafi, li artinya itu karena, ilafi kebiasaan, Quraisy bangsa Quraisy, ilafihim kebiasaan mereka. Tadi ilaf kita artikan dengan kebiasaan. Ilafihim, ilaf banyak kebiasaannya, berarti kebiasaan-kebiasaan mereka. Rihlatash shitaa'i was-sayf, melakukan perjalanan musim dingin, musim panas. Falyabudu, maka hendaklah kalian menyembah Allah. Rabb hadzal bait, Tuhan dari hadzal bait, baitullah. Alladzi, yang sifatnya itu Allah itu yang at'amahum, telah memberikan kalian mereka min ju', yang telah memberikan mereka makanan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, Allah yang telah memberikan rasa aman dari ketakutan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat alurnya, skemanya kita petakan apa kandungan Al-Quraisy ini. Di awal-awal ini Allah sedang menceritakan bagaimana kaum Quraisy, dan disebut Quraisy dalam Al-Quran bentuk kemuliaan bagi orang Quraisy. Berarti disebut dia namanya bangsa Quraisy dalam Al-Quran satu bentuk kemuliaan bagi mereka. Tapi pun demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang Allah harapkan? Yang Allah harapkan kepada Quraisy itu semuanya adalah semestinya mereka sudah menyembah Allah. Kenapa? Karena sudah banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Di awal-awal surah Allah sedang menceritakan bagaimana kenikmatan orang Quraisy. Di akhir surah yang Allah harapkan pada mereka adalah bagaimana mereka harusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyerah diri kepada Allah. Tapi ternyata sebahagian ada, sebahagian tidak. Li'ilafi Quraisy, Quraisy termasuk bangsanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang Quraisy, saya ataupun kemuliaan diantara itu adalah Nabi diutus Nabi diutus dari kaum Quraisy. Pernah juga Allah menolong Ka'bah, termasuk itu bagian dalam arti memuliakan orang Quraisy. Dalam hadis di sini disebutkan ada 7 hal yang Allah memuliakan kaum Quraisy. Yang pertama, aku dari kalangan mereka, bentuk kemuliaan Quraisy. Salah satunya kata Nabi yang pertama, aku dalam kalangan mereka, karena Nabi sukunya Quraisy. Berikutnya, kenabian ada pada diri mereka, kenabian ada pada mereka. Artinya sudahlah dari kalangan Quraisy Nabi berasal, dan juga bertugas dalam arti berdakwah awal-awalnya pada posisi mereka juga. Berikutnya, hijabah, kemuliaan orang Quraisy, dialah yang mengurusi Ka'bah, yang melayani orang datang dari sana sini, dari negara manapun, dari jazirah yang lain. Lalu kemudian orang Quraisy lah yang menangani Ka'bah.
Berikutnya siapa lagi? Sikoyah. Sikoyah ini orang Quraisy lah yang bertanggung jawab dalam hal menguasai air Zam-Zam. Itulah yang kita ceritakan di awal tadi. Termasuk disebut itu adalah kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Jadi Nabi sebenarnya Bapak Ibu itu berasal dari kalangan bangsawan, orang besar. Abdi Manaf ke atas kakeknya beliau, pendiri Darun Nadwa. Artinya apa di sana? Itu tempat kumpulnya masyarakat, tokoh-tokoh untuk bermusyawarah. Anak ke bawah, Abdul Muthalib penguasa air Zam-Zam. Makanya tak mudah bagi orang kafir untuk menghalangi Nabi berdakwah. Secara tidak langsung mereka juga melawan pembesar-pembesar Quraisy. Maka kemudian yang memegang sikoyah air Zam-Zam siapa? Orang Quraisy, termasuklah itu Abdul Muthalib. Berikutnya lagi, apalagi yang Allah kasih mereka? Allah menolong mereka dari pasukan gajah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Dan berikutnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembah Allah. Artinya istiqomah menyembah Allah. Kaum Quraisy. Kemuliaan yang ketujuh, Allah sebut langsung dia, li'ilafi Quraisy. Itulah kenikmatan yang terjadi pada Quraisy. Apa kenikmatan yang lain lagi Bapak Ibu? Ilafihim rih latasyita'i was-saif. Kebiasaan-kebiasaan mereka itu adalah melakukan perjalanan di musim dingin, melakukan perjalanan di musim panas. Karena banyak duitnya. Orang kan kalau jalan-jalan karena banyak duitnya itu. Ada di sini orang pergi jalan-jalan tapi tak pakai duit. Adalah jalan kaki. Ya, itu pun nyari-nyari maaf kalau laki-laki nyari-nyari puntung-puntung rokok, ya kan? Nyari-nyari duit jatuh. Itu jalan-jalan juga namanya nih. Tapi jalan-jalan yang dibilang di situ bukan begitu. Musim dingin lain dia pergi, negaranya lain. Kalau musim panas dia pergi yang lain. Artinya banyak duitnya nih. Orang Quraisy kaya, kenikmatannya luar biasa. Dan ngapain mereka musim panas ke negara ini, ke Yaman? Kalau musim dingin mereka ke Yaman, kalau musim panas mereka ke Syams. Apa tujuannya? Jalan-jalan? Enggak. Jalan-jalan iya, tapi juga berbisnis iya. Jadi mereka itu kaum Quraisy saking hebatnya, mereka itu pedagang internasional, pedagang antar negara, bukan kayak kita jual tomat antar kelurahan. Kaum Nabi itu, keturunan Nabi itu ruang luar biasa kaya-kayanya Bapak Ibu. Bahkan kan kita tahu Rasulullah bertemu dengan jodohnya Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan apa Bapak Ibu? Bisnis, dagang. Maharnya berapa? Aisyuruna baqarah, 20 ekor onta merah. Harganya kalau sekarang kalau umpamanya dibuat itu sekitaran 20 ekor tadi 750 sampai ke 1 M. Itulah maharnya Sayyidatuna Khadijah. Ada anak lajang melamar anak gadis bapak dan ibu, maharnya 750 sampai 1 M. Kira-kira anak lajang itu miskin atau enggak? Enggak miskin itu. 1 M maharnya. Mahal itu. Itu baru namanya Isyruna Baqarah. Belum lagi yang lain, kepingan emasnya. Kaya. Sementara ibu aja pun kemarin menikah dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seperangkat alat sholat nyuruh sembayangnya itu. Ada yang lebih murah dari itu, kupinang kau dengan bismillah. Ya Allah. Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, maharnya 750 juta sampai ke M. Begitulah kalangan Quraisy. Dan Sayyidatuna Khadijah kekuasaannya, hartanya setengah kota Makkah itu punya Sayyidatuna Khadijah. Kok bisa mereka seperti itu kaya-kayanya Ustaz? Mereka itu pebisnis, pedagang. Allah gambarkan luar biasanya suksesnya mereka. Ila fihim rih latasyita'i was-saif. Perjalanan mereka musim panas pergi, musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syams, berdagang internasional. Jadi kalau ada orang yang meniru akhlak Nabi, apa kata dia?
Nabi itu tidak mencintai harta. Coba lihat satu hadis, pernah Nabi bajunya itu di apa namanya, bolong, ada 6 jahitan, dijahit oleh Sayyidatuna Khadijah. Pernah juga Nabi menahankan lapar, ditaruhlah batu di perutnya, diikat biar tidak terasa lapar itu. Pak, Bu, Nabi begitu, dia orang kaya, pilihan dia aja begitu. Nabi orang kaya, hidupnya bersahaja, tak mau ditengokkannya. Kalau hartanya banyak itu. Jadi kalau mau meneladani Nabi, jangan tengok jubahnya yang lusuh. Enggak, meneladani Nabi dengan ketawaduannya ataupun dalam arti kesederhanaannya saja. Tidak, di sisi lain Nabi punya kekuatan besar, hartanya banyak dan lain sebagainya. Untuk apa? Bermanfaat bagi yang lain. Hingga pada akhirnya dalam satu riwayat, hartanya Sayyidatuna Khadijah itu juga hampir habis semuanya demi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu jangan ditiru cuma gaya sederhananya saja. Tengok juga lah gaya hidup ataupun gaya Nabi mencari rezeki. Nabi itu luar biasa, Pak. Kecil dah merantau. Kita merantau umur berapa? Saya merantau umur hampir 20 tahun. 17, 18 atau 19 lah. Enggak, 17 enggak, 18, 19, 20 lah antara itu. Kayaknya 20 lah. Nabi merantau umur 12 tahun. Sebelum itu udah pernah. Udah pergi merantau itu. Siapa yang bawa? Abu Thalib. Lah kita 12 tahun masih minta duit sama bapak emak. Apalagi anak-anak sekarang kuliah pun masih minta duit. Lah, mana main dengan Rasulullah? Rasulullah 12 tahun udah gak minta duit lagi itu. Jauh sebelum itu, sebelum merantau, kerjanya udah menggembala kambing bagi hasil sama orang. Maka Nabi itu pekerja keras. Jangan lagi nanti ditiru Nabi gayanya yang sederhana. Enggak. Luar biasa itu. Nabi pernah penggembala, petani. Nabi pernah menjadi pebisnis. Apalagi pemerintahan politik. Nabi yang memegang kekuasaan, 2 kekuasaan, pemimpin Islam, pemimpin perang dan lain sebagainya. Nabi punya itu semua. Semua hampir dari usaha Nabi ada di sana. Maka itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya orang Quraisy dan begitulah sukunya Rasulullah SAW, betapa banyak nikmat. Tapi yang Allah harapkan dari mereka apa, Bapak Ibu? Yang Allah harapkan dari mereka adalah falyabudu. Hendaklah mereka, seharusnya dengan banyaknya nikmat yang demikian, falyabudu, hendaklah mereka menyembah Allah, Rabb hadzal bait. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang telah memberikan makanan, kekenyangan dari rasa lapar mereka. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman daripada segala sesuatu yang mereka takuti. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tidak semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak semuanya bersyukur dan menyadari itu semua. Maka seharusnya kalau Anda kita ambil nih dari Quraisy ini, apa yang harus kita ambil dari pelajaran dari surah Al-Quraisy ini? Satu, secara kandungan dan artinya insyaallah kita sudah tahu. Di awal-awal ini bercerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, dengan cara Allah bercerita bagaimana kebiasaan mereka, pencapaian mereka yang luar biasa. Lalu kemudian ternyata di ujung itu yang Allah harapkan adalah sembahlah Allah, berserah dirilah pada Allah, karena kenikmatan itu dah banyak Allah kasih. Kalau kita ambil dalam kehidupan kita masing-masing, kita juga bisa melihat apa pencapaian kita yang sudah Allah berikan, apa sudah yang Allah berikan kepada kita kemudahan, dan sudah berapa kali Allah tolong kita dari kelaparan, dan berapa kali sudah Allah berikan kita rasa aman dari ketakutan untuk hidup di masa yang akan datang. Bahkan di antara kita kadang-kadang dah banyak tabungannya nih, ya kan? Tapi hati-hati yang punya tabungan, Bapak Ibu. 3 bulan 2 bulan nggak dipakai, saldonya mulai dipakumkan itu. Setuju juga itu, biar mengalir juga adalah ke masjid nih. Kalau bisa bawa masjid pakai berangkas aja lah, payah besok kalau bayar listrik. Karena masjid termasuk transaksi yang minim. Transaksi masjid nggak bayar listrik, bayar anak yatim, itu aja. Habis itu nggak ada lagi transaksi sana. Makanya perlu kita bermuhasabah diri, Bapak Ibu. Apa yang sudah dapat dalam hidup ini, pencapaian. Tengok apa yang sudah terkumpulkan dari usaha kita selama ini, tabungan kita seperti apa. Boleh dilihat.
Tapi yang Allah harapkan setelah itu semua Allah berikan pada kita, setelah itu semua Allah berikan pada Quraisy, yang Allah harapkan falyabudu, sembahlah Allah, balik ke masjid, balik ke masjid, sembah Allah, perbanyak ibadah kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy. Bila ada khilaf salah dalam penyampaian kami, mohon maaf. Kita sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.